kita akan masak pasta. Jadi kita rebus dulu airnya. Kalau sudah mendidih seperti ini, jangan lupa yang ditambahkan bukan minyak ya, tapi a lot of salt. So we just bring like 1 big tablespoon atau 1.5 atau 2 ya, depend to how much water you have. Fungsinya adalah memberi rasa ya, udah pasti ya. Tetapi dia punya fungsi yang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah dia mempertahankan suhu. Jadi suhu air mendidih itu 100 derajat, more or less ya, tergantung berapa ketinggian tempat kita memasak. Jadi makin tinggi kita di gunung, berarti dia akan lebih banyak kalori yang dibutuhkan, suhunya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi lebih sulit untuk dia mendidih. Sedangkan kalau kita tambahkan garam, dia akan terlarut, maka dia akan mencapai suhu 120 derajat. Supaya pada saat kita nanti menambahkan pasta, dropnya nggak di bawah 90 derajat. Itu yang akan membuat si pasta tidak akan lengket. Fungsi ketiga adalah ketika pasta menyerap air, maka apa yang terjadi? Dia akan mengembang dari 500 gram seperti ini akan menjadi, kalau untuk pasta 3 kali lipat, kalau untuk nasi 2 kali lipat. Jadi air garamnya akan diserap. Itu akan membuat dia pH-nya menjadi balance, pH-nya 7, sehingga kita bisa simpan, maka dia tidak akan mudah rusak. Langsung kita masukkan dalam keadaan panas seperti ini. Oke, I used to do this. Satu di atas, satu di bawah, and then put everything inside. Kalau kita lihat nih, dia langsung mendidih. Kenapa? Karena kita mempertahankan suhu dengan menggunakan garam supaya dia di atas 90 derajat. And then kita masukkan dia, pastikan terbantu dengan baik. Kita nggak boleh patahkan, kemudian nggak boleh masukkan langsung ke dalam. Maka ada bagian-bagian di tengah yang tidak terkena air. Oke, begitu dia mendidih seperti ini, kita bisa pastikan dia tidak ada yang menempel satupun. Bukan waktu kita menambahkan minyak, tetapi pada saat kita memastikan dia selalu di suhu yang tertinggi. Ya, kita akan masak kurang lebih sekitar 7-8 menit, lalu kita pastikan juga semuanya di drain dengan baik. Apa sih tanda-tanda kalau pasta itu udah matang ya? Yang paling gampang adalah ketika dia gampang ditepuk seperti ini. Nah, pada saat dia sempurna melingkar seperti ini, tandanya dia sudah al dente atau 80% matang. Pastikan air yang ada di dalam, ya airnya sampai dingin ya. Nah, ini akan membantu tekstur dari si pasta itu sendiri benar-benar akan kenyal kembali. Kalau mau lebih cepat, kita bisa tambahkan juga es batu. Lalu kita tiriskan, setelah kita tiriskan, kita masukkan es batu. Nah, itu juga bisa buat. Maka saya akan menggunakan tangan saya. Nah, ini dilakukan bukan hanya di pasta, baik di udon, di ramen, di soba ya, ataupun bihun, ini harusnya kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan seperti ini, kita buang airnya. Nah, sampai habis seperti ini. Barulah suggestion ditambahkan minyak atau extra virgin olive oil, itu akan make sense. Tapi kalau kita tambahkan di dalam rebusan, maka extra virgin olive oilnya akan dibuang. Okay, we're going to just bring pasta to your plate like this, like that. Yes.